Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Kesempatan yang baik pagi hari ini saya bisa menyampaikan dhamma yang merupakan pegangan hidup, bekal bagi kita semua untuk memahami, mengerti, mempraktekkan. Saya akan menyampaikan uraian dengan tema menghilangkan kebencian. Sebelumnya akan saya bacakan Dhammapada. Kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian baru akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Dhammapada 1 syair kelima. Seperti biasa, saya juga akan membacakan perenungan pagi hari ini. Menghilangkan kebencian berawal dari perasaan tidak suka, muncul kebencian melihat perilaku yang kurang baik. Kebencian ada dua sumber, bersumber dari luar dan bersumber dari dalam. Yang bersumber dari luar dibenci. Kalau yang bersumber dari dalam membenci. Kalau yang bersumber dari luar dibenci merupakan akibat atau buah yang harus diterima. Berada di luar jangkauan diri kita. Bersumber dari dalam diri sendiri membenci. Berada dalam jangkauan kita, bisa dihentikan untuk tidak membenci. Berjuang untuk diri sendiri, bermanfaat bagi diri sendiri, bisa
diperjuangkan dengan semangat melepaskan diri untuk tidak membenci, menaklukkan diri sendiri, mengembangkan kerendahan hati, kemurahan hati, kesabaran, cinta, dan kasih sayang, menikmati kehidupan tenang, damai, dan bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mungkin kita sudah sering mendengar, bahkan hafal melotok, dibenci, membenci, dibenci, kita merasa tidak nyaman, kita diperlakukan, kita dimusuhi oleh orang lain. Tapi kalau membenci, diri kita sendiri yang melakukan. Kalau kita ingin hidup bahagia, berusahalah tidak membenci siapapun. Berjuanglah, tidak mudah. Kebencian itu merupakan mata rantai dari kemarahan. Kemarahan karena sang aku. Sakitnya di sini. Dia menghinaku. Dia menyakitiku. Aku. Barang siapa merasa aku ini kekal, aku ini berkuasa, aku ini memiliki kekayaan, aku ini ingin bebas merdeka. Sebebas apa? Padahal kata-kata aku ingin bebas merdeka itu adalah belenggu diri sendiri. Karena mengejar aku ingin bebas, aku ingin bahagia di luar kesadaran, pikiran kita telah terbelenggu, terpenjara. Demikian juga pikiran yang terbelenggu dengan sakit hati, dengan kemarahan, dengan kebencian, hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak bebas, hidupnya pasti menderita. Walaupun kehidupan ini ada senang, ada sedih, ada duka, ada suka, semuanya tidak lepas dari aku. Tapi kalau berbicara aku, ingat pesan Sang Buddha. Aku itu atta. Menurut Sang Buddha, anatta, hidup ini tanpa aku. Kita biasa ini milikku, ini barangku. Mana yang disebut aku? Ini hanyalah badan jasmani. Jadi aku sesungguhnya hanya kosong, semu. Hanya sebuah kesepakatan di antara kita. Aku yang disebut aku ini adalah diri. Tapi aku ini juga berubah. Tadi saya duduk di sana, hari ini, sekarang saya duduk di sini. Ini adalah perubahan. Dulu, sewaktu muda saya ganteng, rambutnya hitam, klimis. Sekarang saya gundul, rambutnya putih. Itu perubahan. Di saat muda, cantik, molek, mukanya kinclong, kenceng.
Sekarang wajahnya halus bagaikan sutra, kisutnya merata. Biar kisutnya tidak merata, ditempel kertas merah yang ada serinya. Biarpun ditempel kertas merah sebanyak-banyaknya, kita nggak bisa menghentikan perubahan. Mungkin di usia 70 tahun wajahnya masih gemincong cantik. Coba nggak usah tunggu lama, si wadah cantik dan ganteng marilah kita jumpai di saat bangun tidur. Wajah kemelincong, cakep, cantik, gagah, kisutnya tetap nampak. Itulah kenyataan. Kita hanya bisa moles sesaat. Kalau ingin pasangan hidup saya selalu tampak cantik, harus punya modal. Harus punya modal. Kertas merah berserinya harus banyak. Karena tanpa modal, istri kita, pasangan hidup kita tidak akan gemincong. Itulah kenyataan. Karena walaupun kertas merahnya banyak, tapi tidak bisa menghentikan perubahan. Perubahan terjadi sampai suatu saat, bahkan yang kita banggakan, yang kita sayangi, yang kita cintai akan pergi meninggalkan kita. Jadi dia sudah bukan lagi pasangan hidup saya. Dia menjadi seonggok daging tulang belulang terbungkus kulit. Perlahan-lahan akan membusuk. Kita lihat pasangan hidup kita yang saya sayangi setelah jadi jenazah. Marilah kita amati. Sehari, 2 hari, seminggu, 10 hari, parfumnya berubah, aromanya juga berubah, apalagi bentuknya juga berubah. Walaupun katanya bisa dibalsem, tetap hanya menunda belaka. Pada saatnya pasti akan hancur. Karena kehidupan selalu berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Karena itulah mari kita mengikuti perubahan ini dengan mempersiapkan diri, membekali diri kita, karena kita di sini juga hanya sementara. Saya tadi duduk di sana, sementara ini saya duduk di sini sedang ngoceh, umbrus. Tapi sebentar lagi saya juga pasti kembali ke situ. Demikian juga saat ini kita hidup di Tegal. Saat ini saya masih bisa bicara dan tersenyum. Besok lusa siapa tahu terkapar dan berangkat pindah alam. Itu bisa terjadi.
Memang hidup ini adalah proses perubahan. Karena itulah mari kita melepas, membuang, menghilangkan kebencian. Sulit, iya, yang sulit harus diperjuangkan. Berjuang harus memaksa diri, karena diri ini maunya yang instan, yang gampang. Dengan pasangan hidup pun kita terkadang jengkel, sewot. Aku kurang apa? Makan disediakan, sudah dimasakkan, baju sudah dicucikan, rumah bersih, spray saya ganti. Saya kurang apa? Begini masih ngambek. Marilah kita sadari, kalau dengan orang yang kita cintai, dengan pasangan hidup, terkadang menjengkelkan, memunculkan kebencian, sengit dalam kelakuan kamu. Tapi kalau dengan pasangan hidup, sengit saat ini, setengah jam lagi bisa hahaha, akur lagi. Seperti kita melihat anak-anak saat ini bertengkar, nanti sore sudah bareng lari-lari. Belajarlah dari mereka. Diri kita pun harus sadar, harus melihat ke dalam. Saya dengan pasangan hidup saya terkadang muncul kebencian, tapi bisa ya kebencian saya hilangkan, kembali menjadi cinta dan kasih sayang. Hai sayang, wah, mesranian. Tapi dong lagi sewot, asyik berat. Bisa demikian. Demikian juga, marilah apa yang bisa, apa yang pernah kita lakukan, perlakukan juga kepada lain orang, kepada semua orang, walaupun dia menyakiti, walaupun dia menghina. Sesungguhnya bukan karena dia menghina saya sakit hati. Saya sakit hati karena mau dihina. Apa bedanya? Beda sekali. Coba kalau kita dihina, dicaci oleh ODC, orang dengan gangguan jiwa atau orgil, kok kita nggak sakit hati, malah kita bisa tersenyum. Mimpi apa semalam? Saya kok dihina, saya kok dituding-tuding, saya kok dimarahi oleh orgil. Kok bisa kita nggak marah, kita nggak membenci, tapi dengan orang lain hanya dituding gini, sewot, jengkel, sakit hati. Sakitnya di sini. Yang nuding, yang menghina, saat ini sedang kumpul dengan teman-teman, makan wareg, tidur lelap sampai ngiler. Sedangkan saya yang merasa dihina, makan tak enak, tidur tak lelap. Harus bagaimana saya ini? Bingung jadinya. Sebetulnya sederhana. Emang gua pikirin
penting kata Gus Dur. Begitu aja repot. Itu kata-kata yang sederhana tapi itu penuh makna untuk praktek diri kita. Belajarlah menjadi orang cuek. Cuek dalam arti menyangkut perasaan. Jangan sedikit tersinggung, sedikit marah. Tersinggung, alah. Yang penting saya tidak berbuat. Emang gue pikirin, udahlah. Kan butuh waktu dan proses. Saya yakin pasti bisa. Karena berada di dalam hati, di dalam jangkauan kita sendiri. Tetapi kalau dibenci, orang lain membenci kita, ya semoga dia dibukakan hatinya. Ini buah karma yang harus saya terima. Itu fakta dan itu kenyataan. Saya punya salah apa kok saya dibenci? Mari kita lihat ke dalam. Kita terima dari luar, tapi kita lihat ke dalam. Saya mungkin pernah menyinggung, saya mungkin pernah berbuat salah. Tapi tidak perlu kita mendekat-dekat terus. Udahlah, kita perbaiki diri kita sendiri. Syukur-syukur dia bisa berubah. Pasti berubah, tapi ke arah baik atau ke arah buruk. Semoga dia tahu bahwa saya tidak membenci. Tapi kalau dia benci ke saya, emang saya tidak bisa membalas lebih dari apa yang kamu buat kepada saya. Akibatnya diri kita menambah bibit baru yang pasti akan kita nikmati lagi. Hari ini dibenci oleh si A, saya balas kebencian. Lain waktu saya terima dibenci oleh si B. Bukan pasti dari si A yang akan membalas, tapi bisa kita terima akibat kebencian dari orang lain. Bisa. Walaupun orang mungkin saya tidak membenci dia kok. Saya tidak melakukan apa-apa kok sama dia. Bahkan mungkin dengan orang yang tidak kita kenal, tidak tahu, tapi begitu jumpa dengan dia di sini ya wong kok kelakuannya jengkel. Ini orang kok membuat saya nggak suka. Padahal baru pertama ketemu. Ya itulah. Inilah kehidupan dan inilah kenyataan hidup. Pasti ada sesuatu di masa lalu yang kita tidak ingat. Karena itu hentikan. Saya berusaha untuk tidak membenci. Mengembangkan kerendahan hati. Dengan rendah hati aku akan berkurang. Kemurahan hati dengan memiliki kegemaran berbagi, memberi. Apa yang harus saya berikan? Tersenyumlah, wajahmu akan tampak tampan dan cantik. Asal jangan senyum-senyum sendiri. Karena kalau kita selalu senyum-senyum sendiri, nanti ada pertanyaan, bobotnya tambah berapa?
Mulai kapan stres? Ibu bapak saudara dalam Dhamma, marilah kita berjuang untuk diri sendiri, membahagiakan diri kita sendiri dengan menghapus, melepas, menghilangkan segala bentuk kebencian. Karena tidak ada orang yang menyimpan kebencian hatinya saat itu bersamaan dengan merasa bahagia. Tidak ada. Kebanyakan orang ingin berbahagia. Kalau ingin bahagia, lepaslah, buanglah, kikislah kebencian. Caranya mengamati pikiran dalam kesadaran. Wah, kebencian muncul. Sadarlah, aku masih waras. Sadarlah, saya harus bisa menaklukkan diri saya sendiri. Mari kita berjuang. Berjuang hanya bisa dilakukan oleh kita sendiri, dimanfaatkan oleh kita sendiri. Bahagia juga untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita berdamai dengan diri sendiri. Menciptakan diri kita hidup tenang, damai, dan bahagia. Saya kira cukup sekian pesan Dhamma dari saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi diri saya juga. Dengan saya berbicara di sini, saya juga berpikir, merenung untuk diri saya. Semoga saya bisa membahagiakan diri saya. Dan hari ini apa yang saya sampaikan dalam perbuatan baik ini bisa melimpah pada sanak keluarga leluhur yang telah meninggal. Semoga semuanya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.